Ready, Ren? Selamat pagi, Sagi. Pagi. Guten Morgen. Aku enggak tahu bahasa Belanda lainnya, cuma itu doang. Oke, Minggu 13 Oktober tahun 2024. Selamat ulang tahun Pak Aris. Iya kan? Udah tambah tua. Udah punya ulang tahun keberapa puluh kali. Jadi saya beri judul khotbah hari ini dengan judul Impact, ya. Impact. Mudahnya Bapak Ibu Saudara, impact adalah dampak. Dari hanya definisi bahasanya saja, dampak itu dapat diartikan sebagai pengaruh. Katakan pengaruh. Pengaruh. Atau juga akibat yang signifikan atau besar dari sesuatu terhadap hal lain atau dari seseorang terhadap orang lain. Itulah impact. Ya. Hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal ini. Pertama, catat baik-baik. Dampak terjadi apabila ada kekuatan. Kita ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Dampak. Yang sudah dapat katakan dampak. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, dasar dari dampak atau bisa dikatakan kenapa sebuah dampak itu terjadi karena adanya kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Dampak dapat terjadi apabila ada kekuatan yang lebih besar diberikan. Beberapa bulan lalu kami melakukan renovasi bagian sekolah di Elim. Kami harus menghancurkan beberapa bagian tembok di situ. Alat kami terbatas, sehingga kami bersusah payah menghancurkannya hanya dengan palu yang kecil. Ya kan? Waktu itu masih ingat beberapa yang bantuin. Palu yang beratnya kurang lebih mungkin nggak lebih dari 2 kilo. Karena palunya hanya kekuatannya 2 kilo, kami tidak bisa progres yang cukup melakukan pekerjaan itu. 1 jam kerja tidak banyak yang dihasilkan. Tembok susah hancur, udah tangan sakit, ya kan? Bahkan kita mulai menyimpulkan, wah tembok ini keras sekali. Tiba-tiba Pak Bren datang pakai palu yang lebih besar waktu itu. Dia beli Coca-Cola plus palu. ya, bawa palu yang lebih besar, kalau nggak salah 5 atau 8 kilo itu palunya. Pakai palu itu, sekali pukul, mulai kelihatan dampaknya. Mulai ada sesuatu yang hancur, langsung banyak hancurnya. Bapak Ibu Saudara, dampak itu sangat berhubungan dengan yang dinamakan kuasa. Tanpa kekuatan atau kuasa itu, dampak yang dihasilkan tidak akan ada. Bahkan karena kekurangan kekuatan, kita akan mulai berpikir kalau hal lain itu lebih kuat. Padahal temboknya tetap bisa hancur setelah diganti palunya yang lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, ada alasan kenapa Tuhan meminta murid-muridnya untuk menunggu dan menantikan Roh Kudus itu diterima dulu. Ini alasannya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang barusan kita baca, tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Ini ayat yang udah sering banget, salah satu ayat yang sering banget kita bicarakan. Ya, untuk menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai Papua. Sampai ujung bumi. Apa yang Tuhan coba katakan pada para rasul adalah, kamu akan membuat dampak sampai ke ujung bumi, tetapi ada tapinya di sini. Kamu butuh kuasa, butuh kekuatan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, di saat itulah kamu akan menerima kuasa untuk memberi dampak ke kota mereka, ke distrik mereka, provinsi mereka, sampai ujung bumi. Contohnya kalau kuasa, saya punya pertanyaan dulu deh. Apakah setiap orang bisa membuat dampak? Saya ulangi lagi, ada yang bingung ini. Kira-kira apakah semua orang bisa membuat dampak? Tadi ada yang enggak, sekarang semua bisa. Ya, semua orang bisa membuat dampak. Tetapi apakah dampak itu baik atau tidak? Benar atau salah? Itu tergantung dengan kekuatan yang mereka pakai waktu mereka membuat dampak itu. Contohnya, kalau kuasa perpecahan ada kuat di dalam seseorang, dampak yang terjadi di mana orang itu ada atau apapun yang dia lakukan adalah perpecahan itu. Tuhan spesifik di ayat ini, dia katakan kamu akan menjadi saksiku, katakan saksi. Mereka akan menerima kuasa untuk memberi dampak ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi dampak apa? Dampak tentang Yesus sendiri. Dampak tentang Yesus yang adalah segalanya dari semua rencana Tuhan bagi dunia ini. Kemarin Kamis kita belajar bahwa Yesus adalah penebus itu sendiri, dan dia adalah korbannya juga, dan dia adalah gerbangnya juga, dan Yesus adalah segalanya, dan murid-murid perlu kuasa untuk memberitakan siapa Yesus itu. Dan hanya dengan kuasa daripada dirinya sendiri, dari Yesus Tuhan sendiri, murid-murid itu dapat membuat dampak tentang Yesus juga. Kamu tidak akan membuat dampak yang berbeda ke dunia kalau kamu pakai kuasa yang dari dunia juga. Itu maksud saya. Mereka but to make impact tentang kerajaan surga, mereka nggak bisa pakai kekuatan dari dunia ini. Mereka tidak dipanggil sebagai Rasul Yesus untuk membuat dampak seperti yang dunia buat. Mereka tidak diutus pergi untuk menyebarkan kabar motivasi. Super. Ya kan? Tentang kuasa yang membawa penebusan dan keselamatan, itulah yang mereka mau bawa. Ingat tadi di awal, kalau saya katakan dampak dapat terjadi apabila ada kekuatan yang lebih besar diberikan. Kau mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa dunia ini kuat banget. Tapi sebenarnya hanya mereka yang pakai kekuatan yang sama dengan dunia yang akan menyimpulkan hal itu. Saat Pak Bram bawa palu yang baru itu tadi, lebih kuat, lebih besar, kekuatannya lebih dari si kekuatan tembok itu. Yang kami hancurkan, bam, temboknya tidak terasa keras lagi. Dunia tidak lebih kuat, hanya saja orang Kristen yang melemah, itu masalahnya. Dagingmu tidak sekuat yang kamu pikirkan, cuma kamu aja yang kadang lemah. Coba membuat dampak kepada dunia tetapi juga hanya memakai kuasa dari dunia atau dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, idemu sendiri. Kita tahu bahkan setelah pasal 1 Kisah Rasul ini, Bapak Ibu Saudara, ada kesembuhan, betul?
Bahkan ada pertobatan yang besar, ya 3.000 lebih orang bertobat. Dampak dari hidup Petrus sendiri. Tetapi sadari hal ini, apakah dampak itu keluar dari idenya Petrus? Nah, dampak itu keluar dari kuasa yang ada di dalam Petrus sendiri membuat dampak itu. Kamu tidak akan membuat dampak pada dunia kalau kamu pakai kuasa yang sama dengan dunia. Bicara tentang dampak, kita ke Matius 5 yuk. Ini sudah dapat katakan impact. Ayat 13 sampai 16 beginilah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Ya, kita perlu kuasa yang lebih besar dari dunia ini untuk membuat dampak pada dunia ini. Pertanyaannya tadi, dampak seperti apa yang akan terjadi? Tuhan katakan di sini, kamu adalah garam. Katakan garam. Kamu adalah terang dunia ini. Ayat yang sangat-sangat terkenal. Banyak orang Kristen suka ayat ini. Baca ada di sini. Ini kan. Saking sukanya juga kami. Gitu. Ya, ada di situ. Banyak orang Kristen suka ayat ini dan mereka percaya mereka jadi ini. Dan mereka adalah ini. Adalah garam dan terang. Tetapi tidak benar-benar sebenarnya hidupnya seperti itu. Untuk lebih mudah dimengerti kita lihat satu demi satu dulu aja. Oke? Setuju? Ya. Saya mulai dari garam. Garam, Bapak Ibu Saudara, adalah garam. Asin. Enggak, tapi manis. Itu mah mie. Ya mie panda. Asin tapi manis. Garam adalah garam, betul? Salah satu sifat garam adalah mengasinkan. Ya nggak sih? Kalau yang memaniskan apa? Kamu. Gombal. Oh, oke. Kita kembali ke laptop. Salah satu sifat garam adalah mengasinkan. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, garam adalah zat yang paling mudah didapat dan alami untuk mencegah pembusukan. Sehingga sampai hari ini garam bahkan masih dipakai untuk mengawetkan sesuatu, termasuk ikan asin. Siapa penyuka ikan asin di sini? Ikan yang diasinkan tapi nggak ada sama sekali dagingnya itu. Kita lihat Roma 12 ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Saya pakai ayat yang familiar aja karena ada hal banyak yang Tuhan tambahkan untuk ayat-ayat ini yang saya rindu bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Kalimat pertama aja yang jadi fokus saya di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tahu nggak sih kalau garam itu tidak pernah terpengaruhi
tetapi mempengaruhi. Bahkan kami di Royal juga taruh garam di sirup. Ada sirup yang paling terkenal di Holy Ground Salted Caramel. Tadi pagi sebenarnya saya coba lihat di resep kami berapa garam yang dipakai di 1 liter salted caramel. Saking sedikit yang nggak kita tulis karena nggak ada harganya. Karena saking sedikitnya. Bahkan waktu kita taruh di sirup alias ke dalam gula, tidak pernah garam itu berubah jadi manis. Dia tetap membuat mengasinkan sesuatu. Malahan hanya butuh sedikit saja untuk mempengaruhi rasa karamel menjadi salted caramel. Sedikit banget, berapa gram per liter? 30 gram per liter. Per liter? Banyak juga ternyata. Kok nggak ada di resep? 30 gram, ya betul karena ada base 30. Benar. Kalau Bapak Ibu Saudara coba googling sekarang, apakah komponen garam itu bisa di breakdown enggak? Google akan bilang tidak. Tetapi yang bisa mereka lakukan adalah memisahkan antara zodium sama klorinnya. Komponen atau karakter garam sendiri tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa diubah. Makanya saya bilang tadi, garam adalah garam. Itu nggak bercanda, itu seriusan. Itu. Garam adalah garam, nggak bisa diubah. Karena sifat garamnya seperti itu. Membuat garam itu tidak terpengaruh dengan apapun. Malahan dia mempengaruhi apapun. Bahkan kalau garam itu ada di dalam sesuatu itu juga akan menjadi kuat dan tidak terpengaruh dari pembusukan itu, alias kayak ikan asin tadi. Tahu ikan asin lahir karena apa? Karena nelayan mau nyimpen ikan yang nggak terjual supaya nggak busuk. Luar biasanya adalah garam bukan sintetik. Alias tidak hasil dari pembangunan molekul dari seorang ahli kimia yang coba untuk gabungkan, atau dari Cina gitu ya mungkin. Karena kata Pak Gerwin, Cina itu menciptakan segala sesuatu setelah hari keberapa Pak? Hari ke-8. Setelah hari ke-7 itu Cina ciptakan semua. Ya. Tuhan yang ciptain garam ini. Saya punya pertanyaan, sesuatu apa yang Tuhan ciptakan yang dari Tuhan sendiri, yang tidak bisa berubah dan dapat menghalangi kebusukan di dunia ini? Kira-kira apa? Adalah kebenaran. Kebenaran Tuhan itu adalah dari dirinya sendiri dan gak bisa dirubah dan gak bisa terpengaruh, tapi mempengaruhi. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang benar-benar benar, yang tidak pernah bisa berubah menjadi tidak benar. Yang bisa berubah yang bisa berubah menjadi tidak benar itu hidupmu, bukan kebenarannya. Bisa mengerti? Tetapi kebenaran itu sendiri tidak bisa berubah dan bahkan dapat merubah. Berapa banyak yang hidupnya diubahkan oleh kebenaran Tuhan sampai hari ini. Amin. Kebenaran juga menyelamatkan bahkan. Itulah mengapa orang buat ikan asin supaya ikan mereka terselamatkan dari dan bahkan menjadi ikan sampai kekekalan. Ingat kitab Kejadian, ada nggak di Alkitab kalian kitab Kejadian? Tuhan lihat dunia kacau, penuh dengan kebusukan. Ya, kebusukan di mana-mana, tetapi ternyata Tuhan menemukan satu garam yang bernama Nuh. Di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh adalah seorang yang garam. Orang yang benar.
Sifat Nuh sendiri benar dan tidak terpengaruh oleh sekelilingnya, Bapak Ibu Saudara. Nuh solid di dalam kebenaran dianya. Dan garam ini yang membuat Tuhan melihat harapan untuk menyelamatkan bumi. Sadari, kalau kamu jadi garam di dalam bangsa ini, kita di bangsa apa? Indonesia. Tuhan melihatnya sebagai harapan bahwa bangsa ini ada peluang untuk pulih dari kebusukan. Ada amin? Amin. Menjadi garam artinya adalah menjadi sesuatu yang mencegah kebusukan itu. Karena kebenaran yang gak bisa diubahkan. Dan hanya mereka yang tidak dapat menjadi busuk yang dapat mencegah itu. Apakah kamu sadar dunia ini busuk? Apakah kamu sadar kalau dunia ini selalu menekankan kebusukannya untuk masuk ke dalam hidup kita? Menjadi garam artinya adalah hidupmu bersifat benar. Garam menjadi garam karena itulah garam. Ya gak sih? Kebenaran menjadi kebenaran karena memanglah itu adalah kebenaran itu. Saya coba jelaskan ini sulit banget, tapi saya cobalah seperti itu. Saya harap Bapak Ibu Saudara ngerti. Nuh menjadi orang benar bukan karena apa yang dia lakukan, karena dia tetap menjadi apa yang benar. Masalahnya adalah Yesus lanjut ngomong setelah itu. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Loh, Pak Giri, bukannya tadi Bapak bilang kalau garam itu tidak bisa berubah? Ya tidak bisa. Lihat hal ini. Saya punya garam di sini. Ini yang disebut di zaman Yesus, waktu Yesus sedang ngajar pengajaran ini, garamnya tuh kayak gini. Sekarang mungkin kita bisa katakan, wah itu batu yang ada garamnya. Tapi di zaman itu, waktu mereka bilang garam, ini begini. Pada zaman itu, mereka menggunakan semua ini. Kadang mereka ambil langsung dari laut mati atau mereka ada orang yang jual pada akhirnya. Cara mereka pakai ini adalah ini dimasukin ke dalam sesuatu yang mereka butuhkan, mungkin masak atau apa, langsung masuk di sayuran nanti dikeluarin lagi. Atau mereka kikiskan lapisan garamnya kepada sesuatu yang kalian mau mereka masak. Gitu. Itu cara pakainya yang mereka lakukan. Tapi ini saya nggak ambil dari laut mati ya. Nah masalahnya adalah Yesus bilang, kalau garam ini sudah menjadi tawar, apa gunanya? Udah nggak ada gunanya sama sekali. Mereka hanya dibuang dan menjadi batu biasa yang diinjak-injak. Bisa mengerti ayat ini sekarang? Right? Jadi dia cuma diinjak-injak udah. Kadang-kadang mereka cuma lemparin dari jendela mereka, dari dapur mereka. Biar itu jadi batuan yang ada di sekitar mereka. Batu tanpa garam ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kehidupan kita kalau nggak ada kebenarannya. Orang Kristen yang tidak ada sedikit pun kebenaran di hidupnya. Tidak ada garam, tidak ada kebenaran di hidupmu. Kamu nggak bisa mempengaruhi kebenaran itu bahkan di orang lain. Ini yang saya maksudkan tadi. Garam tidak bisa berubah, kamunya bisa. Kamunya bisa. Kebenaran memang adalah solid, kebenaran itu. Tapi diri kita yang membawa garam itu bisa berubah. Masalahnya adalah apa yang terjadi sama garam yang sudah tidak punya garam ini hanya dibuang dong. Karena memang udah nggak ada gunanya, ngapain nyimpen batu di dapur?
Orang Kristen tanpa kebenaran Tuhan, apa yang terjadi? Cuma dibuang. Tahu berapa banyak garam yang dibuang Tuhan di cerita Nuh? Banyak. Gak ada yang nyatet, gak ada yang sensus berapa jumlah orang yang mati. Karena tidak ditemukan ada kebenaran di hidup mereka lagi. Tapi ada satu keluarga yang bisa ditemukan bahwa ada garam di hidupnya. Dibuang dan bahkan diinjak-injak. Tahu gak injak-injak itu lambang apa? Ini harga diri yang diinjak-injak. Tahu gak sih banyak dari kita kadang di posisi hidup yang udah gak ada harga dirinya lagi sebagai orang Kristen. Diinjak-injak seenaknya sama musuh. Dengan kedagingan atau apapun, semua hal dunia ini dimainkan sama musuh. Kadang kamu dibiarin, biarin aja deh. Biarin mereka diprogres sedikit. Habis itu hajar lagi jatuh. Habis itu biarin lagi. Musuh kadang bilang, biarin aja dia ke gereja dulu Minggu. Senin nanti kita hajar lagi. Nggak ada kebenaran yang bertahan di diri kita. Kita cuma diinjak-injak oleh dunia ini. Tidak ada kebenaran lagi di hidupnya. Nggak ada gunanya. Jadi kamu mau jadi yang mana? Tuhan mau kamu jadi garam tapi. Tuhan mau kamu benar. Sebelum lebih dalam kita ke satu lagi. Yaitu adalah terang. Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Right? Kita ke Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Pengikut Yesus harusnya tidak berjalan dalam kegelapan. Setuju nggak? Dari ayat ini harusnya begitu, betul? Karena mereka mempunyai terang yang hidup. Berjalan di dalam terang adalah berjalan di dalam kebenaran. Untuk mudah membedakan antara garam dan terang adalah Bapak Ibu Saudara. Terang itu bicara tentang berjalan di dalam kebenaran, sedangkan garam adalah kebenaran itu sendiri. Terang adalah kata kerjanya, melakukan apa yang benar. Garam adalah sifatnya tetap benar. Bisa mengerti bedanya? Itulah mengapa ayat ini katakan pengikut Yesus tidak akan bertindak di dalam kegelapan karena mereka mempunyai terang. Tanda dari seorang punya terang adalah mereka tidak berjalan di dalam kegelapan. Terang yang akan membuat mereka mampu melihat jalan mana yang benar, tindakan mereka yang benar untuk dilakukan. Sehingga mereka akan selalu melakukan apa yang benar. Alias kalau dibalik, dan orang seperti ini adalah yang disebut orang yang berjalan di dalam kebenaran. Nah, gimana terang bisa berdampak, Bapak Ibu Saudara? Gimana orang yang berjalan di dalam kebenaran itu bisa membuat dampak? Kita ke salah satu ayat kesukaan Pak Abren, Yesaya 9 ayat 1 sampai 3. Kalau nggak salah ada di Alkitab ini. Yesaya 9 ayat 1 sampai 3. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kadang-kadang saya lihat video-video perdebatan. Salah satu subjek perdebatan yang masih sering sekali ada adalah tentang kebenaran Alkitab. Kebanyakan orang akan menjawab
dengan semua bukti, ya, ada gulungan laut mati, ada selisih 50-50 di dalam Taurat dan beberapa hal lain. Tetapi ada satu jawaban yang membuat hal baru bagi saya. Dia katakan, kamu bisa temukan banyak alasan yang membuat kamu untuk tidak percaya Alkitab. Tetapi ingat baik-baik, ada puluhan ribu orang menjadi pengikut Yesus bahkan sebelum Alkitab ada. Sebelum Alkitab jadi Alkitab kayak yang Bapak Ibu Saudara punya, udah ada ribuan orang ikutin Yesus. Saya tidak pernah menyadari ini sama sekali sebelumnya. Ya benar, ribuan orang mengikut Yesus bukan karena mereka baca Alkitab. Mereka menjadi pengikut Yesus bukan karena mereka membaca tentang terang. Tetapi mereka menjadi pengikut Yesus karena mereka melihat terang itu sendiri. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri, mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri tentang terang itu. Bangsa yang tadinya ada di dalam kegelapan, mereka hanya tahu melakukan apa yang mereka tahu. Mungkin mereka pikir bahkan itu terang, tapi sebenarnya adalah remang-remang. Mereka langsung melihat sebuah kehidupan yang jauh berbeda, yang sangat berbeda dari apa yang mereka tahu sebelumnya. Mereka berubah. Catat hal ini, berjalan di dalam terang adalah kehidupan yang melakukan apa yang benar. Satu-satunya cara orang di dalam kegelapan bisa sadar kalau mereka ada di dalam kegelapan hanyalah dengan menunjukkan apa itu terang itu. Satu-satunya cara menyelamatkan orang yang melakukan apa yang salah adalah untuk memperlihatkan tindakan gimana benarnya. Betul nggak sih? Inilah kenapa pentingnya kita melakukan apa yang benar. Agar mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Inilah gimana terang menjadi dampak pada dunia ini. Walaupun akan terlihat seperti keras atau kasar, tetapi tidak ada dampak yang dibawa dengan kelembutan. Sudah pakai palu yang 8 kilo, tapi cuma tik, tik, tik. Ya kan? Ya mungkin akan lebih cepat laptop Windows booting daripada dampak yang kita buat kalau pakai gitu. Hanya beberapa orang yang tahu joke itu. Kamu mengasihi bangsa ini? Yep. Kamu mengasihi bangsa ini? Apakah kamu mengasihi bangsa ini? Ya. Kamu mengasihi orang sekitarmu? Ya. Lakukan apa yang benar supaya mereka sadar mereka ada di dalam kegelapan. Itu bagaimana cara terang itu membuat dampak. Satu hal yang perlu disadari juga di dalam Matius 5 tadi, Yesus tidak berbicara kepada satu orang secara tunggal saja. Dia sedang berbicara kepada semua pengikutnya pada waktu itu. Kamu adalah garam dan terang. Kamu jamak bersama-sama, komunitas, gereja, apapun itu. Artinya yang harus menjadi terang adalah kita semua bersama-sama. Ada amin? Ada amin? Amin. Ya. Artinya kita harus semua menjadi terang bersama-sama. Bukan Giri, bukan Petro, tapi Sagi. Yang harus melakukan apa yang benar adalah kita semua sebagai pengikut Kristus di dalam kesatuan itu. Sedikit singgung pengajaran kami selalu. Apa satu-satunya sumber terang di kemah suci itu? Menorah. Kaki Dian. Dalam bahasa Indonesianya, bukan kakinya Mbak Dian. Kaki Dian. Kaki Dian adalah atau menorah adalah lambang dari terang itu sendiri. Dan tanpa kaki Dian tidak ada terang di dalam kehidupan rohani kita atau kehidupan ruang kudus kita.
Setiap kelompok atau komunitas pengikut Yesus dikasih kaki Dian itu. Roh Kudus itu sendiri. Agar kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Barusan kita baca kitab Matius, bahkan Tuhan menyebutkan gerejanya adalah terang. Dia bilang, kamu adalah terang. Kamu adalah kaki Dian itu. Tapi saya temukan ada masalah dengan menorah yang Tuhan miliki di dunia ini. Dan bahayanya adalah kalau kaki Dian itu bermasalah, dunia ini kehilangan terang. Kalau gereja-gereja yang pakai kaki Dian itu bermasalah, dunia ini kehilangan contoh untuk gimana melakukan apa yang benar. Saya akan perlihatkan secara singkat dan cepat. Oke. Untuk kita bisa lihat dan selidiki masalah kita di mana. Kita ke kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat adalah tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki Dian itu adalah apa? Orang-orangnya. Kelompok orang-orangnya. Itu terang dunia ini. Tuhan berbicara ke Yohanes tentang 7 kaki Dian, 7 komunitas, 7 gereja. Untuk memperlihatkan ke 7 gereja ini masalah pada terang mereka. Tadi garam, masalahnya adalah nggak asin lagi. Nah, sekarang kita lihat masalahnya terang, supaya kita tidak jadi terang yang redup. Kita lihat 7 gereja ini, oke? Semua siap? Kita mulai dari Efesus. Di Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Wahyu 2 ayat 2 sampai 4 dikatakan ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau tidak mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Ya, di situ. Menorah Efesus, atau terangnya Tuhan di Efesus, atau gereja Efesus, dikatakan sudah meninggalkan kasih yang semula. Apa maksudnya? Di ayat ini memperlihatkan kalau mereka benci yang jahat. Betul? Bagus. Ya kan? Tetapi mereka lupa dengan kasih mereka kepada Tuhan yang mereka pernah lakukan. Yohanes 14 dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu taat akan perintahku. Right? Apa yang terjadi dengan jemaat Efesus adalah, yes, mereka urusin apa yang jahat, apa yang tidak benar, mereka singkirkan, tetapi mereka lupa untuk melakukan apa yang benar. Ini gambaran dari yang terjadi di kebanyakan menorah zaman ini. Kebanyakan gereja zaman ini. Sibuk dengan yang tidak boleh, jangan ini, jangan itu, jangan gori, jangan kangkung. Hanya orang Jawa yang ngerti itu. Jangan nge-vape, jangan tatoan. Itu saya semua ini. Jangan lewatkan ibadah minggu. Jujur ya, saya mending kamu nggak ibadah minggu tapi hidup benar selama seminggu daripada kamu datang ibadah minggu tapi hidupmu nggak benar.
Kita datang ibadah minggu bersama-sama karena kita mau merayakan kebaikan Tuhan yang memampukan kita untuk hidup benar seminggu itu. Ibadah ini tidak membenarkan hidupmu. Efesus sibuk dengan menghakimi apa yang jahat, tetapi berhenti taat. Berhenti mengasihi Tuhan dengan ketaatan itu. Mereka berhenti taat akan apa yang mereka harus lakukan. Kamu tidak melakukan dosa saja, itu tidak cukup. Taat untuk melakukan apa yang benar itu yang membuat terangmu terus menyala. Menyala abangku, betul Sone? Ya. Harus tetap menyala. Kita ke gereja yang kedua, Smyrna. Gereja Smyrna. Ya ini kayaknya masalahnya nanti vodka mungkin. Ya, Wahyu 2 ayat 9. Dikatakan ini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Iblis. Masalah untuk gereja ini adalah karena adanya tekanan dan fitnah dari mereka yang merasa mereka lebih benar. Padahal jemaat iblis. Jemaat Smyrna merasa putus asa, kecil hati, mereka merasa miskin, gak bisa apa-apa, gak ada gunanya. Iya ya, kita ini cuma sedikit, apa sih yang kita bisa lakukan? Iya ya, aku nih memang gak bisa apa-apa, dia kan memang yang lebih pintar, aku nih. Tetapi Tuhan katakan, enggak, kamu sebenarnya kaya. Yakobus katakan di Yakobus 2 ayat 5. Dia ngomong gini, bukankah Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadikan kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan oleh barang siapa mengasihi dia. Jemaat Smyrna mulai percaya dengan apa yang dunia katakan tentang mereka dan gagal untuk melihat kasih karunia Tuhan yang sebenarnya mereka itu kaya di dalam Tuhan. Yang paling bahaya dari hati yang discourage adalah Bapak Ibu Saudara, kamu akan gagal melihat kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Kamu pikir iya ya aku miskin. Itu yang terjadi. Iya ya aku memang gak bisa apa-apa. Dia bilang enggak. Dan discouragement itu bukan hal yang Tuhan suka untuk menorahnya. Tidak bisa menyala abangku. Dan keadaan seperti ini tidak bisa berlanjut. Karena jelas akan mempengaruhi terang mereka. Orang yang discourage, pernah lihat orang yang discourage? Kira-kira menyala gak? Ya. Muka kok ditekuk. Gitu kan. Kita ke Pergamus. Komunitas Pergamus. Di ayat yang ke-14, Wahyu 2. Dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan tentang engkau. Kalau ini clear banget ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara, banyak yang tahu cerita Bileam? Ada yang tahu cerita Bileam angkat tangan? Oh enggak banyak juga. Ya dah, ya. Yang belum nanti baca di rumah sendiri, baca ya Bet. Masalah di Pergamus adalah mereka memberi pelayanan untuk menggunakan karunia Tuhan untuk apa yang menguntungkan bagi mereka. Itulah Bileam tuh begitu. Ya. Bileam punya kuasa untuk bernubuat, tetapi karena Balak mau mungkin kasih deal lebih baik. Ya, apapun yang Balak minta dia lakukan. Bileam tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang dia hanya pedulikan adalah keuntungan dirinya sendiri. Bahasanya menjual pelayanan.
menjual ministry itu. Selama dibayar lebih, aku khotbah apapun yang menyenangkan mereka. Atau selalu cari keuntungan diri sendiri dalam segala hal yang dilakukan. Ini yang masih kadang-kadang kita nggak sadar. Nampaknya rohani tapi sebenarnya keuntungannya ke diri sendiri. Aku mau tepat waktu supaya semua orang tahu siapa yang paling tepat waktu di komunitas ini. Ya. Sebenarnya tetap diri sendiri yang menjadi utama, itu masalahnya. Ya parah sih kayak Bileam ini. Ya sesederhana itu tetaplah. Di 2 Petrus 2 ayat 15, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, mereka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Mungkin kau merasa melakukan apa yang benar di dalam gereja, tapi kalau semua itu kamu lakukan untuk upahmu sendiri, untuk keuntunganmu sendiri, dan itu adalah perbuatan yang jahat. Always looking for personal benefit akan menghancurkan terang kita. Next stop kita ke gereja Tiatira. Ayat 20 pasal yang kedua. Kita ke 7 gereja hari Minggu ini. Ya. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Apa yang merusak terang gereja Tiatira ini adalah perzinahan. Tetapi masalah yang paling dasar adalah mereka membiarkan, katakan membiarkan. Membiarkan ajaran-ajaran perzinahan itu di dalam gereja. Di dalam 2 Raja-Raja ayat 9 catat aja Isabel membunuh nabi-nabi juga. Nabi-nabinya Tuhan. Dan roh Isabel, roh kenajisan perzinahan itu yang terus dibiarkan mereka melalui pengajaran itu untuk masuk di antara mereka dan ada di dalam gereja itu sendiri. Bahkan sampai hari ini perzinahan, pornografi, perselingkuhan, LGBTQ, XYZ plus minus sama dengan titik koma bintang. Apapun mereka sebutnya karena banyak banget. Adalah pembunuh terbesar imam-imam Tuhan zaman ini. Bahkan keturunan mereka semua. Sampai hari ini spirit Isabel itu masih membunuh banyak imamnya Tuhan. Kesusilaan dan perzinahan membuat gereja tidak menjadi terang lagi, Bapak Ibu Saudara. Ada masalah sama menorah Tuhan. Wahyu 3 ayat 1. Kita ke situ sekarang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardes, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Tuhan dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, gereja Sardes, Sardes banget sih caramu. Ikan Sardes. Ya. Masalah menorah Sardes atau masalah dari gereja Sardes adalah mereka merasa hidup tetapi sebenarnya mereka mati. Kenapa begitu? Lihat ayat 3. Ini ngomong gini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, engkau akan datang seperti aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ambil kegidian itu sebenarnya. Saya katakan lagi, Tuhan katakan engkau telah menerima dan mendengar. Ya. Turutilah itu. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan
Dan Tuhan berbicara, tetapi mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak syama. Bukan yang Gusman. Tidak melakukan apa yang mereka dengar. Mereka merasa masih hidup karena mereka masih melakukan sesuatu. Tetapi yang mereka lakukan bukanlah apa yang Tuhan mau. Kadang kita lakukan sesuatu, hal itu baik dan mungkin benar di awalnya. Tetapi Tuhan terus berbicara, tapi juga karena kita percaya banget sama diri kita, waktu kita melakukannya, kita tidak mau membuat perubahan berdasarkan arahan Tuhan waktu kita melakukannya. Kita sebenarnya sedang masuk dalam ketidaktaatan. Bisa mengerti? Di awal kamu dengar dari Tuhan untuk melakukan A. Waktu kamu melakukan A, waktu kamu melakukannya juga, Tuhan akan kasih arahan. Walaupun kamu melakukan A karena Tuhan suruh, tapi kalau dalam melakukannya, kamu tidak mengindahkan Tuhan, kamu tetap tidak taat. Kamu tetap melakukan sesuatu tidak berarti kamu hidup. Itulah pentingnya untuk mendengar dari Tuhan dan mendengar dari Tuhan untuk apa yang kamu harus lakukan, dan saat kamu melakukannya kamu juga harus terus mendengar dari Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 6 dikatakan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan ia sudah mati selagi hidup. Kenapa Pak Giri ngomongin janda ya? Saya cuma mau singgung mudah aja. Gemerlap tidak berarti hidup. Meriah, riang gembira tidak berarti hidup. Tetapi melakukan apa yang benar karena taat adalah terang. Karena poinnya bukan melakukan sesuatu, poinnya adalah taatnya. Ketaatanlah yang membawa kehidupan, bukan kesibukan. Kamu makin sibuk bukan berarti kamu makin hidup. Nah, kalau lampu itu mati, walaupun lampu itu merasa dia hidup, tetaplah tidak ada terang dari lampu itu. Enggak kok aku hidup, kamu enggak ada terangnya. Itu yang Tuhan coba lihat. Sardis mau bilang mereka terang, tapi Tuhan lihat tidak ada terang sama sekali di dalam apa yang mereka lakukan. Karena mereka berhenti taat apa yang mereka dengar sebelumnya. Kita ke gereja Philadelphia. Wahyu 3 ayat 11. Kalian ngerasa panas gak sih? Atau aku doang? Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Keadaan Philadelphia itu mirip dengan Smyrna Bapak Ibu Saudara. Mereka begitu setia pada Tuhan tetapi dihajar dengan serangan dari jemaat iblis yang mencoba berdusta kepada mereka. Musuh mencoba menggagalkan mereka supaya mereka kehilangan mahkota mereka. Bagian Tuhan berbicara kepada jemaat Philadelphia ini dipenuhi dengan encouragement, penguatan dari Tuhan bahwa mereka harus tetap kuat, tetap tekun, dan jangan biarkan musuh menggagalkan mereka untuk terus setia sampai mereka dapatkan mahkota mereka. Tahu nggak sih satu-satunya alasan kenapa Tuhan berbicara kepada kita untuk menguatkan iman kita? Kenapa Tuhan ngomong sesuatu ke kita dan nguatin kita? Karena Dia tahu kita bergumul. Karena Dia tahu kita lagi struggling untuk bertahan. Dan inilah yang saya percaya kenapa Tuhan menguatkan jemaat Philadelphia. Discouragement dari musuh cukup kuat, tetapi Tuhan katakan, bertahanlah. Pertahankan apa yang kamu udah punya, jangan sampai lepas. Di 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan ini Bapak Ibu Saudara.
Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mereka butuh semakin tekun karena tantangan musuh itu. Dengan semua pengendalian diri untuk terus setia sampai akhir. Tuhan kadang akan berbicara seperti ini juga untuk membangun percaya kita dan menguatkan kaki dian kita. Saat kita merasa putus asa karena semua dusta musuh, Tuhan mau kita tetap jalan. Tidak boleh menyerah karena kepada keputusasaan, tetapi bertahanlah dan mempertahankan apa yang sudah Tuhan bangun di dalam kita. Gereja yang ketujuh, Laodikia, di Wahyu 3 ayat 16. Dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oh, masalah menorah Laodikia ini paling susah nyebutnya. Laodikia adalah sombongan. Mereka sombong kali. Merasa tidak butuh apa-apa, merasa sudah kaya, merasa tidak kekurangan apapun, merasa paling indah, padahal mereka melarat, malang, buta, dan bahkan telanjang Alkitab tuliskan. Kapan hari kami datang ke kompetisi miksiologi? Ya, sama Pak Aris, sama Pak Brand. Kompetisi itu mereka buat minuman-minuman dengan macam-macam bahan gitu. Mereka hebat-hebat. Yang paling tidak mereka hebat membuat minuman itu kelihatan wapi tenan. Gitu. Minumannya kelihatan indah banget. Tetapi saat kami nyobain minumannya, ada yang bagus kelihatannya. Oh, ini cantik nih. Dicobain. Ora enak. Campur ada yang di sini cuma rasanya cuma ginger aja, itu kuat banget, pahit gimana. Tapi kelihatan cantik. Seperti itulah kelihatannya kehidupan orang yang sombong di mata Tuhan. Kelihatan indah, mengaku bagus, berbangga kalau yang paling hebat. Waktu dirasain sama Tuhan, bleh, dimuntahin sama Tuhan. Tidak peduli sebagus apa kamu pikir dirimu, pada akhirnya hanyalah Tuhan yang menilai. Kesombongan itu membutakan. Padahal harusnya mereka menjadi terang dan membantu orang melihat jalan yang benar. Tapi mereka sendiri buta. Karena kesombongannya. Laodikia gagal menjadi terang itu karena mereka tidak bertobat. Kamu bisa gagal jadi terang kalau kamu terus ada di dalam kesombongan. Nah, dari 7 masalah gereja ini Bapak Ibu Saudara, kira-kira kamu atau kita ada di mana? Ada di sini. Mungkin kamu masih ada kesombongan, atau kamu menikmati discouragement dari musuh. Ada di dalam perzinahan atau kenajisan, mencari kepentingan sendiri dalam segala hal, walaupun kelihatannya rohani. Merasa rendah, atau aduh aku gak bisa apa-apa, akhirnya gagal lihat karunia Tuhan. Atau kamu sibuk dengan menghakimi apa yang jahat sampai lupa melakukan apa yang benar. Kenapa Tuhan berfirman ke 7 gereja ini? Karena harusnya gereja ini adalah terang. Ingat tadi Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah menorah bagi dunia ini. Luar biasanya adalah kayak di tabernakel, karena menorah orang bisa lihat roti dan bisa bakar ukupan. Kalau gereja itu jadi menorah yang benar, orang jadi bisa mengalami firman Tuhan dan lakukan doa dan pujian dengan benar. Jadi garam dan terang adalah bagaimana kita
pengikut Yesus harusnya memberi dampak kepada dunia ini. Menjadi garam yang adalah menjadi komunitas yang benar. Menjadi terang adalah menjadi komunitas yang melakukan apa yang benar. Bisa mengerti bedanya? Saya ulangi lagi lah. Komunitas yang akan memberi dampak kepada dunia ini adalah mereka yang menjadi garam dan terang. Garam adalah menjadi komunitas yang benar, sifatnya benar gitu. Dan jadi terang adalah untuk melakukan apa yang benar itu. Pertanyaannya, bisa nggak kamu jadi garam dan terang tanpa Roh Kudus? Nggak bisa lah. Kayak di Yohanes 16 ayat 13 katakan ini. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu ialah yang akan dikatakannya dan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tahu ayat ini, saya hanya mau nambahin kepada kita semua dari pemahaman apapun yang kalian ngerti tentang ayat ini. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh, katakan seluruh kebenaran itu. Ini termasuk gimana jadi benar dan gimana melakukan apa yang benar. Alias gimana jadi garam dan gimana jadi terang itu. Seberapa banyak yang mau jadi dampak benar ke dunia ini? Mulai dari sini, terima Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus memimpin kamu. Jangan berhenti cuma terima Roh Kudusnya. Karena dia bilang kalau yang penting ini, iya, Roh Kudus akan pimpin kamu ke kebenaran itu. Jadi jangan cuma terima Roh Kudus, punya Roh Kudus bukan tujuan akhirnya. Biarkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah intinya. Karena jelas dia akan pimpin kamu untuk jadi garam dan terang. Sadar dari ketujuh gereja tadi, mereka adalah menorah, kegidian, artinya mereka punya Roh Kudus. Hanya saja karena semua masalah-masalah mereka berhenti dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Atau karena mereka berhenti dipimpin oleh Roh Kudus, masalah itu muncul sendiri. Ada yang dipimpin oleh kesombongannya, rasa percaya dirinya, dipimpin oleh keputusasaan mereka, dipimpin oleh kepercayaan mementingkan diri sendiri mereka. Hal-hal itu yang akan menjauhkan kamu dari pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Hari ini saatnya kita sadar, kamu adalah garam dan terang dunia. Pengajaran ini akan berlanjut tetapi tidak hari ini. Karena nanti makanan kita jadi dingin. Ya. Tapi paling tidak hari ini kita sadar bahwa untuk memberi dampak pada dunia ini kita tidak bisa pakai kuasa dari dunia ini. Untuk menjadi garam dan terang kita perlu kuasa yang akan ada saat kita menerima Roh Kudus itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini. Kami boleh belajar tentang maksud-Mu. Untuk Engkau memberikan Roh Kudus dan menjadikan kami dampak bagi dunia ini. Kami tidak mau belajar mempengaruhi dunia ini dengan kekuatan kami, tetapi kuasa-Mu. Mau jadi garam dan terang bagi bangsa ini. Bagi Sleman, bagi DIY, bagi Jawa, bagi Indonesia Tuhan. Dan sampai seluruh bagian bumi ini. Tuhan ajar kami untuk terus hidup benar dan melakukan apa yang benar. Jadi kami menjadi gereja yang menjadi garam dan terang akan dunia ini Tuhan. Jauhkan kami dari semua keadaan yang dialami ketujuh gereja yang Kau tuliskan kitab Wahyu. Tuhan jauhkan kami untuk kami menjadi garam yang tidak asin lagi. Kami mau kebenaran-Mu tetap ada di dalam kami.
Dan kami mau juga terus melakukan apa yang benar bagi hidup kami. Terima kasih